Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sifat-sifat huruf ra. Di mana sifat huruf ra ini memiliki 7 sifat. Ya, beda sama huruf-huruf yang lain karena memang huruf ini ada agak sedikit istimewa dan juga banyak juga perhati-hati jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang ketika kita cara melafal huruf ra. Di antara sifat-sifatnya adalah yang pertama ada jahar, terus yang kedua tawassut, terus istifal, infitah, idlaq, inhiraf dan takrir. Untuk kali ini kita akan lebih fokus kedua sifat, yaitu sifat inhiraf dan takrir. Tapi sebelumnya kita dengar bersama-sama bagaimana cara pelafalan huruf ra. Yuk sahabat Quran, silahkan ikuti saya cara pelafalan huruf ra. Ra, ri, ru, al. Ra, ri, ru, al. Dan di kali ini ketika kita melafalkan huruf ra, memang dia memiliki sifat inhiraf. Inhiraf itu apa? Inhiraf itu adalah lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf ra, ya, jadi lidah kita itu enggak datar, jadi agak inhiraf. Inhiraf itu apa ya? Miring, tapi ini miringnya agak ketekuk ke belakang. Jadi lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah. Nah, dan ketika melafalkan huruf ra itu juga ada sifat namanya tikrar atau takrir, ya. Tikrar atau takrir ini adalah artinya adalah mengulang-ulang. Nah, apa yang diulang ketika kita melafalkan huruf ra? Sebenarnya sifat ini kita belajar untuk menghindari, ya. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu kesalahan, yaitu tikrar atau takrir. Yaitu ketika kita melafalkan huruf ra, yaitu seharusnya 1 kali getaran halus ujung lidah. Jadi jangan kalau bergetar berkali-kali, itu yang tidak boleh. Jadi itu takrir itu berarti getaran, di mana getaran itu tidak boleh berkali-kali. Yang seharusnya apa? Seharusnya 1 kali saja. Jadi Jadi kalau kita pakai cermin, kita bisa melihat getarannya tidak. Jangan itu yang tidak boleh. Kesalahan juga yang sering terjadi ketika melafalkan huruf ra, yaitu tidak memberi sifat tawassut atau sifat bainiyahnya. Contoh seperti misalnya melafalkan huruf ra ab. Itu seharusnya kan jadi ada suara huruf ra-nya kedengaran. Kedengaran tikran yang 1 kali, dan inhirafnya juga kedengaran, dan suara tawassutnya. Tawassut itu apa? Sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan kemarin, tapi nggak apa-apa kita ingatkan sahabat Quran lagi. Sifat bainiyah atau tawassut itu yaitu kita memberi waktu kepada huruf tersebut, tapi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sedikit. Jadi jangan up atau karena kalau dia terlalu panjang berarti di situ bisa lebih tikronya lebih banyak ya, karena itu berarti mungkin itu tidak ada sifat tawassutnya. Jadi tawassut itu pertengahan, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Seperti itu. Dan juga ketika melafalkan huruf ra, kita jangan lupa memang sifat huruf ra ini dia termasuk huruf yang unik, di mana kalau kita lihat misalnya contoh seperti huruf ba, itu dalam harakat apapun dia bisa tipis. Tapi kalau huruf ra kadang-kadang termasuk dalam kategori kadang-kadang bisa tipis, kadang-kadang bisa tebal, tergantung harakat yang dimiliki oleh huruf ra atau ketika sukun dengan harakat yang sebelumnya. Contoh ya, ketika kita tadi baca ra itu tebal, ru itu tebal. Tapi kalau ri kasrah, ri tipis. Tapi tetap sifat-sifat yang ketika melafalkan huruf ra itu ada jahar, tawassut, istifal, infitah, idlaq, tikrar dan inhiraf, itu semua ada. Tapi bedanya ketika di harakat fathah atau dhammah dia agak tebal, jadi lidahnya cenderung ujung lidahnya cenderung agak naik. Ra seperti itu. Tapi kalau melafalkan ra yang tipis, lidahnya datar. Ri seperti itu. Dan mari kita bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara membaca huruf ra di surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ini sangat istimewa karena setiap
atau setiap ujung ayat di surat tersebut ada huruf ra-nya. Mari kita sahabat Quran buka Al-Quran bersama-sama membaca. Kita akan membaca surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Perhatikan di surat ini ada ra fathah, ada ra kasrah, ada ra sukun. Nah, jadi misalnya di kalimat wa ma adraka. Perhatikan lidah kita posisinya seperti kita menebalkan huruf ya, ra. Jadi punggung lidahnya kita angkat dan otomatis makhraj huruf ra yaitu untuk lenturan ujung lidah juga kita harus mengangkat ujungnya. Ra wa ma adraka. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus bi'izni rabbihim ya. Ra sama ra fathah seperti itu. Mudah-mudahan kali ini sahabat Quran bisa mempraktekkan huruf ra khususnya ketika membaca surat Al-Qadr dengan bacaan yang sempurna. Satu lagi yang karena ingin tambahkan bahwa ketika ta'awudz dan basmalah itu juga penting ketika membaca ta'awudz dan basmalah kan ada ra yang bertasydid. Ketika ada ra bertasydid maka kita perhatikan tasydidnya. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan ra yang bertasydid adalah banyak takrir ya. Sedangkan kita sudah sampaikan bahwa takrir itu adalah sifat yang seharusnya kita menghindarinya. Jadi jangan ar-rajim tapi ar-rajim. Dan juga ketika basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jangan mir enggak, itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan ta'awudz yang benar dan basmalah yang benar, insyaallah bacaan kita lebih berkah dan lebih manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.